Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada video berikut ini adalah video materi pertemuan kedua kita dalam mata kuliah manajemen konflik dan negosiasi. Dalam materi kedua ini, kita akan mempelajari tentang konflik dalam organisasi dan masyarakat. Baik, sebagai pendahuluan ya, konflik adalah bagian tak terpisahkan dari interaksi manusia, baik dalam organisasi maupun dalam masyarakat. Ya. Jadi konflik dapat bersifat konstruktif jika dikelola dengan baik atau menjadi destruktif jika dibiarkan tanpa solusi. Oleh karena itu, memahami sumber, faktor penyebab, teori, dan studi kasus konflik sangat penting untuk mengembangkan strategi manajemen konflik yang efektif. Jadi intinya, setiap kehidupan di dalam kita berinteraksi dengan sesama manusia, ya baik interaksi secara individual dengan individual ataupun individual di dalam organisasi, maka yang namanya konflik tidak bisa dihindari. Nah, justru konflik ini nanti bisa bersifat konstruktif atau positif ya jika dikelola dengan baik. Tetapi dia juga bisa menyebabkan destruktif atau negatif jika dibiarkan tanpa solusi. Sehingga kita perlu mempelajari ya sumber, penyebab, ya teori dan studi kasusnya. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, sumber konflik. Sumber konflik itu yang pertama itu disebabkan karena adanya perbedaan nilai dan kepentingan. Nah, ini dia. Setiap individu atau kelompok memiliki nilai, norma, dan kepentingan yang berbeda. Ketika nilai dan kepentingan itu bertentangan, konflik dapat terjadi. Ya, misalnya contohnya, dalam sebuah perusahaan, tim pemasaran ingin meningkatkan anggaran iklan untuk memperluas pasar. Tetapi tim keuangan berpendapat bahwa anggaran harus dipangkas demi efisiensi biaya. Nah, kalau di sini kita tahu bahwa kepentingan bagian pemasaran itu berbeda dengan kepentingan bagian keuangan. Di sisi lain, kepentingan di bidang pemasaran ingin meningkatkan ya anggaran iklan karena barangkali tim menganggap penting ya memperluas pasar, tapi pada saat yang sama bagian keuangan menganggap ini belum perlu dilakukan ya karena berkaitan dengan bagaimana mengefisiensikan biaya-biaya yang ada di dalam kegiatan perusahaan. Nah, ini akibat apa konflik terjadi? Karena perbedaan kepentingan begitu. Kemudian berikutnya adalah karena sebabnya itu kurangnya komunikasi. Ini komunikasi yang buruk atau kurangnya transparansi dalam menyampaikan informasi dapat menyebabkan kesalahpahaman yang berujung konflik ya. Nah, seringkali ternyata konflik terjadi karena adanya miskomunikasi antara pihak satu dengan pihak yang lain ya. Sehingga berbeda di dalam memberikan interpretasi. Nah, ini penting kita pahami agar bagaimana ketika berkomunikasi lawan bicara kita atau teman berkomunikasi kita harus betul-betul bisa memahami apa maksud dan tujuan kita menyampaikan informasi tersebut secara lebih clear sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa berujung kepada konflik. Misal, seorang manajer memberikan instruksi yang ambigu, yang nggak jelas ya. Misalnya apa targetnya, kapan ya, di mana, seberapa besar dan seterusnya. Nah, ini misalnya seorang manajer memberikan instruksi yang ambigu kepada karyawan mengenai target penjualan sehingga tim sales
tim sales memiliki persepsi yang berbeda tentang tujuan yang harus dicapai. Nah, ini bisa menyebabkan konflik. Kemudian, yang berikutnya adalah disebabkan karena distribusi sumber daya yang tidak adil. Nah, ini sering terjadi ketimpangan dalam pembagian sumber daya seperti gaji, promosi, atau akses terhadap fasilitas. Ya. Misal seorang karyawan merasa tidak puas karena rekannya mendapatkan kenaikan gaji lebih tinggi meskipun memiliki pengalaman kerja yang sama. Nah, jadi menganggap bahwa ini prestasinya sama, pengalamannya sama, tahun masuknya sama, tetapi kenapa dia bisa lebih mendapatkan gaji yang lebih gitu. Ini merasa bahwa tidak adilnya dalam pendistribusian sumber daya sehingga menyebabkan konflik. Kemudian termasuk juga perbedaan kepribadian dan gaya manajemen ya. Karena memang kita tahu bahwa tentunya setiap individu memiliki karakter dan gaya kerja yang berbeda yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Contoh, ini ada seorang pemimpin yang otoriter yang mungkin mengalami konflik dengan karyawan yang lebih menyukai pendekatan kerja yang demokratis. Jadi kan dalam pendekatan-pendekatan seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan itu memang kan ada yang bersifat otoriter, ada yang bersifat demokratis, ada yang bersifat paternalistik. Nah, karyawan yang tidak menyukai dengan gaya otoriter itu akan berpeluang besar akan terjadinya konflik antara bawahan dengan atasan karena merasa tidak sesuai dengan pola dan cara ya mempengaruhi atau memimpin sebuah tim gitu. Inilah hal-hal yang menyebabkan sumber terjadinya konflik di dalam organisasi perusahaan. Nah, kalau kita mengacu kepada faktor internal dan eksternal penyebab konflik ya, itu bisa kita lihat dari beberapa faktor ya. Tadi faktor internal itu karena adanya struktur organisasi atau hierarki yang terlalu kaku. Nah, ini dapat menimbulkan ketimpangan kekuasaan ya. Kita tahu biasanya organisasi itu kan punya struktur. Nah, strukturnya seringkali disusun ataupun dikonsep secara kaku ya antar divisi sehingga adanya satu komunikasi yang tidak lancar ya karena cara berkomunikasinya terlalu hierarkis misalnya, terlalu memberikan instruksi begitu. Nah, barangkali kalau di organisasi militer itu tidak menjadi persoalan karena memang militer kan dia organisasinya harus cepat, tanggap dan presisinya harus tinggi. Jadi perlu ada sistem organisasi yang memang kaku antara atasan dan bawahan. Tetapi kalau organisasi bisnis yang membutuhkan inovasi dan kreativitas, apabila struktur organisasinya terlalu kaku, ini bisa menimbulkan konflik faktor internalnya karena nanti ya disebabkan karena ada ketimpangan ya dalam aspek pengelolaan kewenangan atau kekuasaan tadi begitu. Kemudian berikutnya dalam faktor internal itu karena ketidakjelasan peran. Ya misalnya seseorang yang tidak tahu sebenarnya apa yang menjadi peran dan tanggung jawabnya. Sehingga nanti karena tidak adanya SOP atau tidak adanya satu kepastian dan kejelasan dalam tanggung jawab kerja, sehingga pimpinan menganggap bahwa ini mereka tidak berkinerja, mereka tidak bertanggung jawab, padahal organisasi gagal untuk merumuskan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab seorang karyawan tadi, sehingga ini juga menimbulkan konflik secara internal. Kemudian ini tadi juga sama ya, faktor internal itu adalah perbedaan kepribadian antar individu ya, misalnya terkait dengan gaya tadi ya, gaya kepemimpinan, kemudian gaya berkomunikasi ya,
Misalnya kan kita tahu kalau karakter Sumatera Utara misalnya keras, tegas gitu ya. Sementara karakter orang Jawa Barat, Sunda itu lembut. Nah, ini juga di dalam organisasi yang berbeda-beda suku, ini juga akan juga bisa memicu timbulnya konflik ya, karena disebabkan karena karakter yang beda tadi gitu. Kemudian adalah budaya organisasi ya. Budaya organisasi ini adalah satu aktivitas yang memang sudah menjadi norma-norma yang dijalankan oleh organisasi ya. Misalnya budaya organisasi yang buruk itu budaya kerja yang tidak inklusif ya. Jadi maksudnya budaya ini belum betul-betul masuk di dalam sistem nilai pegawai ya, belum inklusif ya. Nah, atau mungkin budaya yang kurang mendukung kesejahteraan pegawai atau keamanan kerja, atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan sistem transparansi dalam mendapatkan promosi ya. Ini juga bisa menimbulkan konflik ya. Ini berarti dalam posisi di dalam internal organisasi. Nah, berikutnya ternyata juga konflik ini terjadi pada aspek eksternal juga ada ya. Nah, ini di sini ada 3. Misalnya persaingan pasar. Nah, ini tentunya antar sesama organisasi. Tekanan dari pesaing ini dapat mempengaruhi kondisi kerja dan memicu konflik internal juga. Misalnya sebuah produk yang terus-menerus mendapatkan satu persaingan yang sangat kompetitif, sehingga pimpinan meminta agar adanya peningkatan kualitas kerja, kualitas dari aspek pelayanan dan lain-lain, sehingga ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan tadi juga bisa mempengaruhi kondisi kerja, lingkungan kerja, dan ini juga bisa memicu terjadinya konflik. Kemudian regulasi pemerintah. Nah, ya, ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat memaksa organisasi untuk melakukan perubahan yang mungkin tidak diterima oleh semua pihak ya. Misalnya adanya undang-undang tentang bagaimana hak-hak pegawai, yang hak-hak ini kemudian memperbesar tingkat gaji, upah, atau kesejahteraan yang pada saat yang sama itu tidak bisa disikapi atau tidak siap dari aspek pengusahanya. Sehingga regulasi ini memicu konflik antara buruh dan pihak manajemen begitu. Ini akibat regulasi pemerintah ya. Misalnya pemerintah Kota Medan menetapkan upah minimum kota atau UMK-nya itu menaikkan misalnya jadi 6 juta, sementara banyak pengusaha yang tidak siap memberikan upah sebesar itu. Nah, akibat regulasi ini kemudian terjadi konflik antara pegawai dengan perusahaan. Kemudian adanya perubahan sosial ya. Ini pergeseran nilai dalam masyarakat seperti tuntutan akan keberagaman, inklusivitas bisa menimbulkan konflik dalam organisasi yang masih menerapkan sistem lama. Nah, kita tahu bahwa saat ini anak-anak generasi seperti kalian ya, generasi Z yang lahir di tahun 2000-an ini juga sudah memiliki budaya kerja yang berbeda ya dengan orang-orang dulu ya. Seperti generasi-generasi yang lahir tahun 70-an ya, tahun 60-an begitu. Misalnya anak-anak sekarang cenderung untuk tidak mau diikat ya, lebih menyenangin yang penting target tercapai tanpa harus kaku terhadap sistem dan SOP organisasi gitu. Nah, ini perubahan sosial juga akibat perilaku generasi Z yang sekarang ini lebih ingin fleksibel dalam bekerja ya. Nah, ini semua bisa menimbulkan konflik. Akibat apa? Misalnya anak-anak sekarang kan cenderung dia bermedia sosial, terus mudah mengakses informasi. Semua ini bisa berdampak terhadap perubahan-perubahan sistem sosial masyarakat yang kemudian manajemen perusahaan harus bisa menyesuaikan begitu.
ya dengan kondisi itu. Kemudian beberapa teori konflik dalam organisasi dan masyarakat ini, ada teori konflik dari Karl Marx ya. Nah, teori ini menyatakan bahwa konflik terjadi karena adanya ketimpangan dalam distribusi kekuasaan sumber daya. Dalam organisasi, ya, konflik sering terjadi antara pemilik modal dan pekerja. Ini menurut Karl Marx ya, seorang buruh di pabrik menuntut kenaikan upah karena mereka merasa bahwa keuntungan perusahaan tidak didistribusikan secara adil. Kemudian ada teori interaksionis ya. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak hanya tak terhindarkan tetapi juga dapat meningkatkan efektivitas organisasi jika dikelola dengan baik. Nah, contoh dalam sebuah proyek, perbedaan pendapat antara anggota dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif jika dikelola baik oleh para pemimpinnya. Kemudian ada teori fungsionalisme atau dari Talcott Parsons. Ini konflik dapat menjadi alat untuk mencapai keseimbangan sosial dan perubahan yang positif dalam organisasi atau masyarakat. Contoh gerakan buruh menuntut hak-hak pekerja akhirnya mendorong perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan ya. Oke, untuk terakhir studi kasusnya ya, ini studi kasus 1, konflik dalam perusahaan, kasus Microsoft dan Netscape ya. Jadi pada tahun 90-an Microsoft dan Netscape bersaing ketat dalam bisnis peramban web ya. Jadi Microsoft ini menggunakan strategi agresif dengan memasukkan Internet Explorer ke dalam sistem operasi Windows yang menyebabkan Netscape mengalami penurunan pangsa pasar. Jadi konflik ini akhirnya berujung pada tuntutan hukum ya atas dugaan praktik monopoli. Ini antar organisasi ya. Pentingnya persaingan yang sehat dalam industri ini pelajarannya. Kemudian pentingnya pemerintah ya membuat regulasi yang adil ya untuk semua pihak yang berkompetisi. Kemudian studi kasus antara konflik antara masyarakat ya dengan perusahaan ya. Misalnya di perusahaan di Riau itu, mungkin juga di Sumatera Utara ada, di mana perusahaan perkebunan ya mengambil tanah yang diklaim oleh masyarakat sebagai tanah adat ya tanpa izin. Sedangkan perusahaan mengklaim mendapatkan hak dari pemerintah, hak legalitasnya. Nah, ini penting nih kita pahami bahwa konflik kemudian antar hukum ini bisa terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Jadi pemerintah perlu memediasi ya dan menghadirkan regulasi yang adil ya. Dan mungkin juga perlu ada pihak ketiga yang bantu menyelesaikan, misalnya pihak LSM. Nah, ini semua perlu kita pahami ya, bahwa konflik ya adalah suatu fenomena yang tidak dapat dihindari tetapi bisa dikelola dengan baik. Nah, ini penting kita pahami, jadi jangan menghindari konflik tapi dikelola sehingga dia bisa menjadi hal yang positif. Pemahaman terhadap sumber, faktor penyebab, kemudian memahami teorinya juga penting ya, sehingga nanti menemukan solusi yang tepat. Sehingga dalam perusahaan dan komunitas, strategi mediasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik berbasis kepentingan bersama sangat diperlukan untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni. Oke, nanti yang kurang paham ya bisa dilanjutkan dalam diskusi kita di grup WA. Demikian materi pertemuan kedua kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.